kesehatan, terlebih nafas hidup, umur panjang yang Kau berikan bagi kami. Bapa, sebelum kami masuk lebih dalam hadirat-Mu, kami rindu Tuhan Kau mengampuni setiap hati pribadi kami, hidup kami Tuhan, agar kami layak untuk menyenangkan, memuliakan, bahkan memberikan yang terbaik bagi-Mu di saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang akan melayani di pagi hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, berikan roh kerjasama yang baik, satu roh, satu hati Tuhan, hingga pelayanan mereka di hari ini Tuhan menjadi berkat bagi semua kami yang hadir, baik itu sebagai pembawa kebenaran firman-Mu, sebagai leader, singers, pemain musik, pemegang NCD, bahkan penerima tamu. Tuhan Kau urapi kudus semua mereka Tuhan, agar pelayanan mereka di hari ini Tuhan menjadi sukacita berkat bagi kami. Dan kami rindu Tuhan berdoa buat tempat ini Tuhan, Engkau kuduskan selanjutnya tempat ini Tuhan, bahkan alat-alat musik yang kami gunakan Tuhan dalam pengurapan-Mu Bapa, biar ketika kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami tak bisa ada raya di saat ini hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Biar semuanya menyenangkan hati Bapa di surga. Bapa, ini yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan sebagai persembahan kami yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Dan tiba saatnya kami mau dengar lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan bersabda bagi kami. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar menolong kami, memberkati kami, membawa kami dari hari ke hari makin sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mau mengganggu hati, pikiran, perasaan, konsentrasi kami untuk dengar firman Tuhan. Karena itu mau berdoa, kami sepakat tolak hadir dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Haleluya. Ya, karena Tuhan itu selalu baik dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita jemaat Tuhan ya bergumul, khususnya penutupan gedung gereja kita yang baru, dan puji Tuhan dalam kurang lebih 1 bulan ini ya. Bapak Ibu sudah bisa lihat, sudah sebagian ya, kalau dikatakan bisa dikatakan sebagian sudah ditutup. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin terjadi ya. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah kewalahan ya. Manusia seringkali kewalahan, tapi Tuhan yang saudara yang saya sembah tidak pernah kewalahan, tidak pernah kehabisan cara untuk membela pekerjaannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, itu yang kita perlu syukuri Bapak Ibu Saudara ya. Progres daripada pembangunan kita, puji Tuhan bisa berjalan ya sebagaimana yang kita harapkan. Ya, memang ada beberapa hari hujan ini itu mempengaruhi keterlambatan daripada pekerjaan kap ini. Biasa kalau hujan memang agak bahaya naik di atas ya. Nah, itu perlu kita hati-hati, dan saya percaya para tukang itu sangat memahami itu ya. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan, mari terus kita berdoa ya. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang saya sampaikan, karena itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini saya ingin kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ya di dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ya. Kita lihat Lukas pasalnya yang ke-13. Kita akan baca ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Haleluya ya. Puji Tuhan, ini sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ya kepada murid-murid ya, tetapi juga kepada orang-orang percaya yang ikut serta bersama dengan Yesus pada saat itu.
Kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkurnya tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah kerumunan murid-murid dan orang yang mengikut Yesus pada saat itu, Yesus mulai mengajar. Apa yang diajarkan? Dia mengajarkan tentang perumpamaan, ya, atau contoh daripada pohon ara yang tidak berbuah. Artinya bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid dan orang percaya, termasuk saudara dan saya, supaya kita menjadi pohon yang berbuah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak mau saudara dan saya tidak berbuah. Karena itu dari kebenaran firman Tuhan di sini saya ingin mau menyampaikan atau khotbah judul saya pada pagi hari ini, jadilah anak Tuhan yang berbuah. Amin. Kita harus jadi anak Tuhan yang berbuah. Kenapa saudara kita harus jadi anak Tuhan yang berbuah? Karena memang itu tuntutan Tuhan Yesus, permintaan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak jadi pohon yang seperti tidak berbuah. Haleluya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat, saya akan menyampaikan 2 hal penting, ya, kalau kita tidak berbuah. Perhatikan baik-baik, ya. Ayatnya yang ke-7 dikatakan begini, lihat. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Garis bawahi, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Bilang kiri kanan, jangan hidup percuma. Haleluya. Saya mau ingin beritahu buat saudara, kata percuma itu sama dengan tidak ada gunanya. Kata percuma itu sama dengan tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Dan inilah konsekuensi dari pohon yang tidak berbuah. Yang pertama yang harus kita pelajari, kita renungkan bersama, bahwa kalau pohon tidak berbuah, yang pertama itu percuma. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya, bukan kata pendeta, tapi kata Tuhan Yesus, percuma. Itu yang pertama, konsekuensi akibat daripada pohon tidak berbuah. Jadi kalau saudara dan saya hidup tidak berbuah, Alkitab dengan jelas berkata, maka kita hidup percuma. Coba lihat kiri kanan ini, dia hidup percuma kan? Kadang-kadang suami istri tapi istri tidak merasakan. Soalnya dia sampai ada istri, percuma ada lagi. Bayangkan ada istri bilang, percuma ada lagi. Sebaliknya, ada juga suami yang bilang, percuma ada istri. Habis setiap kali makan, orang lain. Selagi mau makan orang lain. Halo, GoFood kan GoFood. Makanya kata laki bilang, percuma ada istri. Tapi saya percaya yang hadir saat ini, mau laki mau istri, tidak ada yang percuma. Amin. 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 Haleluya. Itu konsekuensi. Itu yang saya mau beritahu buat saudara saya. Dan ini pengajaran
dengar baik Bapak Ibu, 3 tahun Tuhan Yesus bukan tinggal diam, tapi 3 tahun Tuhan Yesus datang terus. Setiap tahun, setiap musim berbuah, Yesus datang. Sudah 3 kali dia datang, tidak berbuah. Makanya Tuhan Yesus bilang, konsekuensi dari pohon yang tidak berbuah, dia bilang percuma hidup. Makanya saya ingat betul bahwa mati itu bukan harus tua, mati itu bukan harus sakit. Amin. Haleluya. Saya khawatir. Haleluya. Ya. Siapa bilang? Saya setuju orang bilang bahwa mati itu tidak harus nanti tua. Kedua, mati itu tidak mesti sakit. Kalau mati saja. Mau umur berapakah? Kalau memang percuma, untuk apa juga kalau percuma? Haleluya. Tuhan Yesus bilang, percuma. Jadi yang pertama, saya ingin memberitahu buat kita, ya, jangan sampai saudara dan saya hidup percuma. Haleluya. Tidak ada manfaat, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Haleluya. Tapi saya percaya kita tidak hidup percuma. Amin. Kalau BBI Al-Masih saya dapat pastikan bahwa kita tidak hidup percuma. Ya. Haleluya. Bayangkan kita belum Natal saja sudah ada yang janji babi 1 ekor. Itu tidak percuma. Hidup model begitu tidak percuma. Haleluya. Amin. Haleluya. Belum Natal sudah ada. Orang tidak pikir lagi, panitia tidak pikir mau beli babi, tidak. Sudah ada yang berbuah. Amin. Haleluya. Makanya saya yakin sekali KBL masih tidak ada hidup percuma. Kita semua berbuah. Coba lihat kiri kanan ini berbuah. Haleluya. Saya waktu baca Alkitab, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau hidup percuma. Saya mau hidup berbuah. Haleluya. Karena kalau berbuah, kita dapat jempol dari Tuhan, dapat pengakuan dari Tuhan, sehingga Tuhan berkata begini, inilah anak yang berkasih, kepadanya lah aku. Wow, haleluya. Kalau kalimat dan kata itu datang pada saudara dan saya, apa yang susah di Republik ini? Amin. Orang mau tutup sana, tutup sini, sikut sana, sikut sini, selama dia berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Silakan orang punya niat segala macam dalam hidup ini, tapi selama kalimat itu ada dalam hidup saudara dan saya pastikan Tuhan akan jadi pembela kita. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan jadi pembela saya. Karena itu mari sekali lagi kita harus hidup berbuah. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus supaya murid-murid dan orang percaya pada saat itu mereka berbuah, bukan tidak berbuah. Sebab orang yang tidak berbuah, Yesus berkata, percuma, tidak ada guna, sia-sia kau hidup. Itu konsekuensi pertama. Dan konsekuensi kedua, orang yang tidak berbuah. Lihat bagian terakhir, ayatnya 9. Dikatakan begini, ketika ayat 8 dia bilang nanti dikasih ayat 8 dulu, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tunggu tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ini permintaan daripada pemilik pohon itu. Haleluya. Jadi pemilik pohon ini kayak saya lah. Pemilik pohon ini saya. Tuhan jangan dulu. Tuhan masih bisa saya kasih pupuk sama Ander. Saya masih bisa kasih pupuk sama Ander. Haleluya. Saya juga masih bisa siram-siram sama Rian.
Benar. Jangan dulu Tuhan. Terus sudah tahu ayatnya 9 begini. Mungkin tahun depan dia berbuah. Saya berdoa kalau bisa dia berbuah tahun ini. Terus saya bilang, jika tidak, ya. Haleluya. Itu doa saya. Tiap hari saya dan Ibu Gembala berdoa untuk semua jemaat, memberi makanan, memberi gizi. Haleluya. Pak Martin juga melakukan hal yang sama. Pak Parangan melakukan hal yang sama. Semua majelis punya tugas yang sama dengan saya, memberi makanan buat jemaat supaya kelak jemaat itu berbuah. Tapi kalau tidak berbuah, ya Allah, Alkitab bilang, terbanglah dia. Saya tidak pernah berdoa itu, tapi firman Tuhan bilang ini yang saya mau sampaikan. Haleluya. Saya percaya Anda tidak mau ditebak. Kasihan kok barak-barak saya pembelian. Ya. Apalagi belum menikah. Aduh. Haleluya. Konsekuensi kedua kalau kita tidak berbuah, Alkitab berkata, tebanglah dia. Jadi konsekuensi pertama, kita hidup percuma, nggak ada artinya, nggak ada gunanya, percuma, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Konsekuensi kedua, Alkitab bilang kalau kita tidak berbuat dengan baik, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata tebang. Makanya saya bilang tadi, mati tidak mesti sakit, mati tidak mesti umur tua. Buktinya peperangan kalau 80 tahun lebih. Haleluya. Tidak mesti itu. Karena itu konsekuensi kedua ini Bapak Ibu Saudara, mari supaya kita, firman Tuhan bilang, pengurus bilang ya kalau tidak ya terbang saja. Kalau Tuhan setiap kali Tuhan lihat tidak buah, tiap tahun Tuhan cek tidak berbuah, ya apa boleh buat? Firman Tuhan bilang terbang saja. Tuhan bilang terbang saja. Haleluya. Pertanyaannya, Pak, buah apa yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan? Itu menjadi pertanyaan poin penting bagi kita. Karena kalau tidak berbuah, konsekuensi yang pertama, hidup kita percuma. Jangan sampai ada orang bilang, percuma dia hidup, percuma jadi jemaat GBI Almas. Konsekuensi kedua, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, setuju tidak setuju, tebang. Alkitab berkata, karena itu kita harus berbuah. Mau berbuah, amin? Bilang ini kan, Anda harus berbuah. Karena kalau tidak, percuma Anda di dunia. Kalau Anda istri, berbuahlah kepada suami. Kalau Anda suami, berbuahlah pada istri. Anak-anak dengar, Anda harus berbuah kepada orang tua. Haleluya. Amin. Buah apa, Pak? Galatia 5 ayatnya ke 22. Coba kita lihat itu. Firman Tuhan bilang apa? Ini singkat dan cepat karena firman Tuhan ini sudah sangat kita pahami betul, ya. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, ya. Ayat 22 dari Galatia 5. Tetapi buah roh, saudara dengar baik, ini yang Tuhan cari dalam hidup kita. Yang pertama, apa? Kasih. Haleluya.
Tadi saya sudah kasih contoh, panitia tidak susah-susah cari daging babi lagi untuk makan, karena Bapak Markus Duma telah membuktikan kasih. Saya pastikan dia punya asbab di berkat Tuhan. Pasti babi-babinya tidak ada yang sakit dan tidak ada yang mati. Haleluya. Karena dia sudah kasih babi satu, Tuhan akan kasih babi 2 atau 3 satu. Percaya saya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita telah berkorban untuk pembangunan. Amin. Itu kasih. Kasih yang pertama dan yang utama, kasihlah Tuhan Allah. Waktu Anda berkorban untuk gereja pembangunan, itu bukti bahwa Anda telah memberi kasih yang pertama. Amin. Kasih yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia. Yang pertama, nomor 1 kita sudah. Karena itu bagi Bapak Ibu yang belum berbuah buat gedung gereja, cepat-cepat hubungi panitia. Biar Tuhan datang. Ada buah yang tidak percuma, sekaligus tidak ditebang. Cepat-cepat. Panitia mana? Pak terima saja. Orang akan melapor ke Pak. Bapak, saya mau berbuah. Buah yang pertama kasih. Haleluya. Kalau sudah Anda perhatikan pekerjaan Tuhan, ingat sesama. Yang pertama, istri, suami, anak, keluarga itu number 2. Tuhan number 1, keluarga number. Jangan Anda di luar sana baik, istri orang, hai, ini istri orang, istri sendiri, jangan apa dulu. Itu orang tua aja back calling. Suami orang, istrinya ada. Saya tanya Pak ya, waduh ini suami orang, mari Pak saya. Suaminya sendiri. Sutaru tanpa luca sendiri saya. Kasih dengan Tuhan oke, tapi kasih sesama itu hukum yang kedua yang tidak beda dengan kasih hukum pertama. Haleluya. Tuhan, keluarga, ya, baru jemaat, karena Alkitab bilang seiman. Jemaat baru keluar. Ada orang di luar, baiknya minta ampun. Di luar dia paling baik, tapi di dalam, waduh, itu namanya makan kucing. Kalau di luar berapa? Tapi di dalam jadi kasih buah ini yang Tuhan cari. Dan saya berharap Tuhan akan temukan itu dalam kehidupan saudara saya. Selanjutnya dibilang apa? Ya, sukacita. Saudara, dengan baik. Kalau kita sukacita, orang tidak tahu kalau kita ada uang. Orang tidak tahu. Jadi ada uang, tidak ada uang, sukacita. Itu buah yang Tuhan cari. Artinya, waktu kita menghadapi pergumulan, tapi waktu Tuhan lihat ada sukacita, dia datang ada buah sukacita, dia bilang, luar biasa sekali. Dia dalam tekanan masalah, tapi dia sukacita. Nah ini yang kita nilai, kelihatan di muka. Ada uang yang tidak ada uang, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada uang, wih, tikadek-kadek. Tapi waktu tidak ada uang, muka tidak boleh begitu. Buah yang Tuhan cari, mau susah kah, senang kah, ada pergumulan kah, tidakkah, ada tekanan kah, tidakkah, tetap sukacita. Itu yang Tuhan cari.
Dan itu jawaban datang lebih cepat dari surga. Kalau hanya seperti itu. Harus tetap sukacita. Itu buah yang Tuhan cari. Terus damai sejahtera. Haleluya. Harus orang mau marah kita kah, orang benci kita kah, orang bikin kita tetap damai. Jangan suka benci, suka dendam. Haleluya. Tuhan datang begini, Anda masih simpan dendam dengan orang, Anda masih benci dengan orang, boleh, harus damai. Amin. Cuma masalah kecil, masalah tersinggung saja. Saya kalau lihat tuh, saya tidak mau lihat ya. Haleluya. Masalah, saya sudah pernah bilang, masalah besar bikin kecil, masalah kecil dikasih. Cuma tersinggung bikin besar, cerita di mana-mana. Haleluya. Damai. Amin. Damai. Haleluya. Berusaha untuk ada damai sejahtera, meskipun berat, berusaha ada damai, karena itu buah yang Tuhan cari dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Sakit hati, Tuhan saya kecewa. Mau kecewa apa, tapi berusaha, Tuhan tolong saya mengampuni dia, saya tidak marah dan tidak benci. Tuhan taruh damai, Roh Kudus datang bawa damai, sehingga ketemu dengan dia. Adik, kalau adik kakak gitu. Kalau ipar, jangan adik kakak ipar sutra baku sangka lagi. Jangan. Haleluya. Usahakan buah damai itu ada di hati saudara dan saya. Amin. Dalam kita berdoa ini, berusaha untuk hidup dengan semua, karena itu buah. Jadi saya pastikan jemaat jangan ada bekuk-bekuan atau saling menyimpang suka, jangan. Ya, jangan. Biasanya ibu-ibu itu seperti itu. Kadang damai hilang, apalagi kalau soal semua dekat-dekat Natal itu. Makanya saya berpikir begini, kalau Natal supaya tidak bekuk-bekuan, bagaimana kalau kita catering saja? Daripada masak bakal lain. Yang satu kerja, yang satu tidak, yang satu ini. Bayangkan sampai kuali saja terkasih. Itu buah. Saya harus tahu kalau ada sedikit salah paham, itu normal, itu manusiawi. Anda belum malaikat, apalagi Tuhan Allah. Biasa itu, tapi jangan kehilangan damai. Sakit hati boleh, tapi damai jangan hilang. Beda pendapat, please, tapi tidak kehilangan damai. Amin. Ini cuma gara-gara Anda sendiri yang tahu. Terus sabar itu buah yang Tuhan cari. Setiap kali Tuhan datang, lihat pokok kesabaran. Amin. Anak muda dengar baik. Anak muda itu salah satu kekurangan anak muda. Alkitab bilang tidak ada penguasaan diri. Nah, tidak ada penguasaan diri itu karena cepat marah, cepat kesal, cepat. Pokoknya anak muda itu semua cepat ya. Haleluya, cepat kecewa. Dan boleh Anda harus ada penguasaan diri. Di dalamnya itu ada kesabaran. Sabar itu buah yang Tuhan cari. Amin. Apalagi ini cepat saja. Kemurahan. Nah, kemurahan ini ada hubungan kaitannya dengan kasih. Karena kemurahan itu bicara sesama manusia. Kalau tadi saya sudah singgung kasih Tuhan, kemurahan itu bicara sesama manusia. Makanya Tuhan mengajar begini, barang siapa yang murah hati mendapat
Jadi itu siklus. Kalau Anda mau berkat itu datang dari Tuhan, kemurahan itu datang dari Tuhan. Murah hati itu, makanya saya kalau orang kasih berkat, saya bilang ini, saya terima ya. Saya terima kasih. Bahaya, terima kasih lagi. Jadi kalau orang kasih berkat, Anda bilang gini, saya terima ya. Jangan terima kasih. Anda terima, Anda pernah kasih. Haleluya. Jadi saya pakai bahasa kalau saya terima. Karena ada orang ngomongnya pintar, terima kasih. Tapi terimanya saja, kasih tidak pernah. Ini bicara dari kemurahan. Haleluya. Jadi kemurahan itu kepada sesama. Haleluya. Itu buah. Apalagi dikatakan firman Tuhan, kebaikan, baik. Biar kau punya muka itu seperti gajah mada. Tahu pahlawan gajah mada? Mukanya sangar. Tapi muka gajah mada tidak mesti dia tidak baik. Daripada ada muka pangeran di Ponorogo, tapi ada tidak baik, itu yang tidak boleh. Haleluya. Jadi baik. Haleluya. Kemudian apa lagi buah yang Tuhan cari? Setia. Wah, ini setia ini. Ya, setia. Tiap hari minggu gereja, ibadah ini itu setia. Haleluya. Istri setia suami, suami setia istri. Ya. Pelayan-pelayan setia melayani. Ya. Dulu hujan datang, sekarang hujan tidak datang. Setia itu apapun tantangan di depan, saya tetap setia. Ya. Bahkan Tuhan Yesus memberi contoh, dia punya kesetiaan buat saudara dan saya sampai mati. Jadi kalau sudah bicara setia itu ada hubungannya kaitan dengan pengorbanan. Ya. Kita setia itu butuh pengorbanan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus buat saudara dan saya. Setia sampai mati. Sampai ada lagi, setialah, setia sampai mati. Jadi firman setia sampai mati. Sama Pak Simon. Simon juga begitu. Jadi kalau bisa Pak Simon tidur malam baru nyanyi itu. Setialah, setia sampai mati. Ibu firman bahasa. Ya? Kita ini setia itu pengorbanan. Dan itu buah yang Tuhan cari. Kemudian selanjutnya apa? Kelemah lembutan. Lemah lembut. Ya. Kalau bisa berusaha ya, biar kita orang kasar, tapi menurut saya kita belajar untuk hidup lemah lembut. Amin. Yang penting jangan juga seperti almarhum Rere. Ada yang kenal Rere? Dia kalau panggil itu, waduh, bukan lembut tapi memang ya orangnya seperti itu. Oh, jadi itu tidak boleh ya. Itu bukan begitu masuk lemah lembut di sini. Masuk lemah lembut di sini itu perilaku kita, sikap kita terhadap orang lain lemah lembut. Haleluya. Suka menyapa, suka menegur, itu lemah lembut. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus mengajar, apa yang kau ingin orang lain lakukan padamu, perbuatlah itu pada orang lain. Jadi kalau kita mau suka nyapa, suka sapa orang, maka orang pasti akan senang juga menyapa kita. Itu lemah lembut. Dan yang terakhir ditutup dengan penguasaan diri. Bapak Ibu, kita harus jadi orang yang bisa menguasai diri, mengendalikan diri kita. Ya, dimanapun saudara dan saya berada. Apapun pergumulan tekanan yang kita hadapi, kita harus mampu menguasai diri kita. Dan saya percaya orang yang bisa menguasai diri,
orang itu selalu ada jalan dalam hidupnya, selalu melihat pembelaan dari Tuhan dalam hidupnya. Karena itu saya simpulkan firman Tuhan khotbah saya hari ini. Mari kita mau jadi pohon yang berbuah. Amin. Kita menjadi pohon yang berbuah. Dan saya percaya kalau kita jadi pohon yang berbuah seperti buah yang saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan, saya yakin kita akan melihat Tuhan berperkara dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Kenapa saya jaminkan itu? Karena janji Tuhan buat saudara dan saya itu janji yang pasti. Firman Tuhan itu ya dan amin, tidak ada bohongnya, tidak ada yang perlu diragukan. Haleluya. Saya terlalu yakin firman Tuhan ya dan amin. Kalau dia bilang membela, dia pasti akan bela. Karena itu mari kita hidup berbuah. Sebaliknya, konsekuensi kalau kita tidak berbuah, yang pertama dikatakan kita tidak ada manfaatnya, kita hidup percuma. Dan yang kedua, konsekuensi kedua kalau kita tidak berbuah, suka tidak suka, senang tidak senang, setuju tidak setuju, Alkitab berkata tebanglah dia. Makanya jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi kita harus berdoa. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.